Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Udah bangun semua? Udah mandi semua? Udah sarapan? Yang tidak kalah pentingnya, mesti semua harus sudah sholat subuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya dambakan, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus belajar jarak jauh, bukan berarti harus bermalas-malasan. Tetapi tiap pagi jam 7 harus sudah standby untuk mengikuti kegiatan belajar yang dipandu oleh Bapak Ibu Guru meskipun dari jarak yang berjauhan. Insya Allah dengan semangat kita belajar seperti ini akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai keberhasilan kita. Anak-anakku yang saya cintai dan saya dambakan, jangan lupa sebelum memulai aktivitas belajar, terutama pada pagi hari ini khususnya, mari kita berdoa kepada Allah SWT, memohon dengan khidmat agar Allah berkenan membuka hati dan pikiran kita, bisa fokus untuk belajar, dimudahkan untuk menerima dan memahami ilmu yang akan kita pelajari melalui pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih anak-anakku telah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam belajar kali ini. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada KD 5.1, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Nah, sebelumnya saya tunjukkan kepada anak-anak semua tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini. Yang pertama, setelah selesai pembelajaran, peserta didik, anak-anakku semua, diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian kalor dengan benar. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat kalor dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan bentuk-bentuk perubahan zat beserta contohnya dengan tepat. Itu tujuan yang akan kita capai melalui pembelajaran ini. Oleh karena itu, anak-anakku, siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, siapkan anak-anakku. Yang pertama, kita akan melihat pengertian kalor. Apa itu kalor? Dilansir dari Kemendikbud RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kalor merupakan salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Jadi energi itu bentuknya macam-macam, ada banyak bentuk energi. Nah, kalor itu salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Sebagai bentuk energi, dalam sistem satuan internasional disepakati oleh para ahli ilmu pengetahuan, kalor memiliki satuan joule. Ini kalor memiliki satuan joule yang sering dilambangkan dengan huruf J kecil semacam ini. Ini kalor. Nah, tapi juga sering dipakai satuan lain yang biasa digunakan adalah kalori yang disingkat dengan kal. Ini satuan untuk kalori menurut sistem satuan internasional. Nah, dua satuan ini bila dikonversikan akan tampak sebagai berikut. Ini 1 kalori itu setara dengan 4,184 joule yang sering dibulatkan menjadi
4,2 Joule. Sedangkan 1 Joule itu setara dengan 0,24 kalori. Nah, dalam penulisan sering menggunakan kilokalori. Sehingga kalau ditulis dengan kilokalori atau disingkat dengan kcal, itu 1 kalori itu sama dengan 0,001 kilokalori atau 1/1000 kilokalori. Sedangkan 1 kilokalori itu setara dengan 1000 kalori. Itu satuan dalam sistem satuan internasional untuk kalor. Nah, ini tentang pengertian kalor. Yang kedua, kita lihat sifat-sifat kalor. Kalor sebagai bentuk energi ternyata memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dengan energi-energi lain. Ini apa saja? 1, kalor bisa merubah suhu benda. Merubah suhu benda. Entah itu suhunya naik atau suhunya turun. Apabila benda itu menerima kalor, bisa dikatakan juga mendapatkan kalor, itu bila satu benda itu mendapatkan kalor atau menerima kalor, maka akan mengalami kenaikan suhu. Suhunya naik. Tapi apabila benda itu melepaskan kalor atau kehilangan kalor, maka akan mengalami penurunan suhu. Jadi benda yang tadi dingin, ketika diberi kalor, suhunya akan naik sehingga terasa panas. Terus sebaliknya, benda yang tadi panas, ketika kalornya dihilangkan, maka akan terasa dingin. Coba anak-anakku bayangkan dalam pengalamanmu sehari-hari. Bisa nggak mencarikan contoh? Benda yang sebelum menerima kalor itu suhunya rendah atau dingin, tapi setelah mendapatkan kalor terasa panas. Atau sebaliknya, yang semula panas setelah kalornya dihilangkan terasa dingin. Bisa kan? Oke, bisa. Contoh gini. Saya memiliki sebatang besi. Tadi dingin. Kemudian setelah kita panasi beberapa saat, entah itu dari sumber panas matahari atau dari kompor, ya, api, ternyata beberapa saat kemudian besi terasa panas. Loh, kenapa kok jadi panas? Oh, karena mendapatkan kalor dari matahari. Oh, karena mendapatkan kalor dari kompor, api kompor. Ini. Kemudian sebaliknya, setelah besi yang kita panasi tadi begitu lama panas sekali, suhunya sangat tinggi, kita nggak berani memegang lagi. Kemudian kita ambil alat penjepit, kita angkat, kemudian kita masukkan ke dalam air yang dingin. Apa yang terjadi? Tahu kan? Oke. Air berubah menjadi panas. Kenapa kok berubah jadi panas? Karena kalor dari besi yang panas tadi pindah ke air. Sehingga air yang tadi dingin menjadi panas. Sebaliknya, ketika besinya kita angkat dari dalam air, kita raba dengan tangan, oh kok jadi dingin? Kenapa? Karena kalor yang ada pada besi yang panas tadi telah pindah ke air. Jadi sebagian besar pindah ke air, maka suhu besi menjadi turun. Itu yang dimaksud dengan kalor bisa merubah suhu benda. Anak-anakku yang saya cintai dan saya dambakan, sifat kalor yang kedua. Kalor bisa berpindah tempat. Ini bisa berpindah tempat. Artinya apa? Berpindah dari satu benda ke benda lain atau dari satu sisi benda ke sisi benda lain. Mungkin bendanya satu. Yang mendapatkan kalor satu sisi, ternyata lama-kelamaan bisa merambat atau pindah ke sisi benda yang lainnya. Yang ketiga, kalor bisa merubah wujud zat. Nih, baik itu zat yang menerima kalor maupun zat yang kehilangan kalor bisa mengalami perubahan wujud. Itu sifat-sifat kalor.
Jadi kalor itu memiliki sifat yang semacam ini. Anak-anakku yang saya cintai, perpindahan kalor itu bisa terjadi dari satu sisi benda yang suhunya lebih tinggi ke sisi benda lain yang suhunya lebih rendah, atau dari benda satu yang suhunya lebih tinggi ke benda lain yang suhunya lebih rendah. Contohnya tadi, saya memiliki sebatang besi yang sudah dipanaskan sampai suhunya tinggi sekali, nggak berani tangan kita memegang. Tapi setelah kita masukkan ke dalam air, kalor dari besi sebagian besar pindah ke dalam air yang berakibat air menjadi panas, suhu besi menjadi turun. Ini berarti perpindahan kalor dari zat satu ke zat lain. Dari zat padat yaitu besi ke zat cair yaitu airnya. Jadi perpindahan kalor itu bisa terjadi syaratnya ada perbedaan suhu. Perbedaan suhu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, perbedaan kalor bisa terjadi dengan melalui tiga cara. Tiga cara perpindahan kalor. Satu, secara konveksi. Konveksi itu ya. Secara konduksi. Maaf ya, tulisannya konduksi kok ya Pak Jawari membacanya konveksi. Ini konduksi, ya, konduksi. Yang satu. Yang kedua, secara konveksi. Yang ketiga, secara radiasi. Nah, apa bedanya? Secara konduksi, konveksi, radiasi itu bedanya apa? Nah, kita lihat satu persatu. Satu, konduksi. Disebut juga hantaran. Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel perantaranya. Kalor dalam suatu benda itu berpindah, tetapi partikel-partikel benda itu tetap utuh. Bendanya tetap utuh. Tidak ada perubahan. Kenapa nggak ada perubahan? Karena memang partikel-partikelnya nggak berpindah, tetap ada di situ. Ini yang disebut dengan konduksi atau hantaran. Contoh, perhatikan gambar ini. Nih, apa itu? Nah, misalnya itu sebatang besi. Kalian tahu kan ada ruji sepeda? Ruji sepedamu yang sudah lepas itu mungkin sudah putus, bisa kamu gunakan sebagai percobaan itu. Buktikan nanti di rumah, buktikan ambil lilin, atau kalau nggak punya ini langsung ke kompor, ke dapur. Ujung besi, ujung ruji yang satu kamu pegang dengan tanganmu, kemudian ujung yang satunya letakkan di atas nyala api. Tunggu beberapa saat, apa yang terjadi? Ternyata tangan kita terasa panas. Merasakan panas. Besi yang kita pegang itu ternyata panas. Ya kenapa? Kan yang kena panas ujung yang satunya. Ujung yang kita pegang kan tidak kena panas. Tapi kok menjadi panas? Nah, itu menunjukkan bahwa kalor yang ada pada sisi besi atau ujung besi yang terkena api, itu kalornya berpindah ke ujung yang kita pegang. Tapi bendanya masih utuh. Kalornya saja yang berpindah. Atau kalornya saja yang merambat. Maka dikatakan dengan perpindahan kalor secara hantaran atau merambat. Itu contoh konduksi. Apa syarat terjadinya konduksi? Kok sampai energi kalor bisa pindah dari satu sisi ke sisi lain? Apa syaratnya? Nah, syaratnya yaitu adanya perbedaan suhu. Adanya perbedaan suhu pada benda itu.
Sisi yang satu suhunya lebih tinggi, sisi yang satu suhunya lebih rendah. Itulah yang menyebabkan terjadinya perpindahan kalor. Kalau suhu dua benda itu sama, dua sisi benda itu sama, nggak akan terjadi lagi perpindahan kalor. Ini konduksi atau perpindahan kalor secara hantaran itu bisa terjadi pada zat padat. Zat padat apa saja bisa. Cuma kecepatan merambatnya yang berbeda-beda, tergantung dari jenis bendanya. Ada yang mampu menghantarkan cepat, ada yang mampu menghantarkannya lambat. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor, benda atau zat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama konduktor, yang kedua isolator. Ini dilihat dari kemampuannya untuk menghantarkan kalor. Ada yang menghantarkannya cepat, bagus, ada yang menghantarkannya lambat, dikatakan jelek atau buruk. Nah, itu sehingga dikelompokkan menjadi ada kelompok konduktor, ada kelompok isolator. Apa itu konduktor? Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan kalor atau dikenal dengan penghantar yang baik, penghantar kalor yang baik, itu konduktor. Dengan yang isolator adalah zat yang sulit menghantarkan kalor atau disebut dengan penghantar kalor yang buruk. Itu perbedaan antara konduktor dan isolator. Nah, contoh dalam kehidupan kita lihat seperti ini. Ada satu konduktor benda padat. Ini kita letakkan di atas api. Ternyata tidak lama kemudian ujung yang kita pegang sudah panas sekali. Oh, berarti ini penghantar yang baik ini konduktor. Tapi kemudian kita ambil sebatang benda lagi, kayu misalnya, satu potong kayu yang panjangnya sama, besarnya sama dengan yang kita pegang pertama. Kita panaskan di atas api. Kira-kira butuh waktu berapa lama sehingga tangan kita yang memegang kayu tadi merasakan panas? Apakah sama kecepatannya dengan besi yang kita pegang pertama? Oh, ternyata tidak. Ketika sebatang kayu yang kita pegang, ujungnya kita letakkan di atas api, sampai ujungnya terbakar pun, yang ada di tangan kita belum terasa panas. Meskipun lama-kelamaan juga terasa panas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kayu itu mampu menghantarkan panas, tetapi lambat atau jelek. Maka disinilah yang dimaksud dengan ada penghantar panas yang baik dan penghantar panas yang jelek. Ini ada konduktor, ada isolator. Contoh konduktor. Satu, tembaga. Pernah lihat tembaga? Kira-kira dibuat untuk apa itu tembaga? Nih, yang kedua besi, yang ketiga aluminium, yang keempat timah, yang kelima air. Air juga termasuk konduktor yang baik itu. Dan sebagainya. Coba bayangkan masing-masing di rumahmu apa yang ada yang biasa kamu temukan di antaranya. Oh, besi sering kita temukan. Nih, alat rumah tangga. Aluminium, oh banyak sekali di dapur. Alat masak ibu itu banyak yang terbuat dari aluminium. Air, air setiap saat. Contoh isolator. Satu, plastik. Dua, kayu. Tiga, kain. Empat, kertas. Lima, karet. Dan sebagainya.
Coba perhatikan, di rumah tanggamu benda-benda ini sering dipakai untuk apa? Di mana digunakannya? Pernah melihat setrika listrik yang kamu gunakan setiap hari itu? Bagian dasar yang digunakan untuk setrika ditempelkan pada kain itu terbuat dari apa? Kemudian bagian yang kamu pegang, pegangannya itu dari apa? Kenapa tidak dibuat dari bahan yang sama? Nah itu. Kemudian panci, tempat alat ibu memasak. Di dapur, panci itu pancinya terbuat dari aluminium, pegangannya terbuat dari bahan karet atau mungkin dari kayu. Itu dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Perhatikan gambar ini. Ini apa ini? Kayu. Untuk alat masak. Kok pakai kayu ya? Yang kedua, perhatikan. Oh ini alat-alat rumah tangga banyak yang seperti itu. Tapi perhatikan yang ini. Ini panci. Pancinya dari bahan aluminium atau stainless steel. Kemudian pegangannya dari kayu. Kenapa? Kok tidak semuanya dari aluminium? Nah, saya harapkan kalian sudah bisa jawab sendiri. Bisa menerangkannya. Itu mengenai berikutnya adalah tentang konveksi. Ini konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi yaitu perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya atau partikel-partikel zat perantaranya ikut berpindah. Jadi kalau dilihat dengan konveksi itu sebenarnya mirip, antara konveksi dan konduksi mirip. Cuma bedanya kalau konduksi itu bendanya tidak ikut berpindah, zat perantaranya nggak ikut berpindah, tapi kalau konveksi zat perantaranya ikut berpindah. Hanya di situ perbedaannya itu. Ini. Konveksi bisa terjadi pada zat cair dan zat gas. Ini dari zat cair dan zat gas. Kita lihat nomor 1, konveksi pada zat cair. Bagaimana bisa terjadi? Syarat terjadinya konveksi pada zat cair adalah adanya pemanasan. Untuk apa pemanasan? Pemanasan ini untuk membuat perbedaan suhu. Karena tadi syarat perpindahan kalor itu harus ada perbedaan suhu. Satu panci air itu permukaan atas dengan permukaan bawah sama suhunya. Nggak akan terjadi perbedaan suhu, nggak terjadi perubahan suhu, maka nggak akan terjadi perpindahan kalor. Tetapi dengan dilakukan pemanasan, ditaruh di atas kompor, kompornya dinyalakan, akan terjadi perpindahan kalor dari api sebagai sumber kalor mengenai panci, panci akan mengenai air. Air di permukaan bawah yang bersentuhan dengan panci, suhunya akan naik. Karena suhunya naik, maka akan terjadi perubahan massa jenis. Partikel-partikel air yang suhunya tinggi tadi akan bergerak naik ke atas. Lama-kelamaan, seluruh bagian air dalam panci akan terasa panas. Nah, kenapa? Karena partikel-partikel zat cair yang telah panas ikut berpindah ke atas dan bergerak terus. Partikel-partikel yang telah panas itu ikut bergerak, sehingga panasnya menjadi merata. Contohnya ini, perhatikan. Kita memanasi air dalam panci atau dalam teko seperti ini. Perhatikan, ini api yang menyala memanasi panci, bersentuhan langsung dengan panci. Kalau bersentuhan langsung dengan panci berarti perpindahannya secara konduksi. Kemudian panci mengenai air, perpindahannya juga konduksi lagi. Partikel-partikel air yang kena panas dari panci akan mengalami kenaikan suhu, bergerak naik ke atas.
Nah, tempat bawah yang tadi diisi oleh partikel-partikel air yang telah mengalami kenaikan suhu, partikel air yang bergerak ke atas diisi oleh partikel-partikel air yang dari sebelahnya, dari sampingnya. Begitu seterusnya, setelah panas akan bergerak. Maka kita perhatikan air di dalam panci yang kita panasi itu dalam keadaan bergerak, tidak diam. Itu sehingga dikatakan partikel-partikel airnya itu ikut berpindah. Maka lama-kelamaan akhirnya satu panci semua permukaannya panas semua. Di dalam teko juga demikian. Itu perbedaannya konduksi dengan konveksi. Dan yang berikutnya adalah konveksi pada gas. Konveksi pada gas, misalnya pada udara. Seperti halnya pada air, rambatan kalor dalam gas atau udara bisa terjadi dengan konveksi. Dengan konveksi. Contoh terjadinya angin laut dan angin darat. Pernah belajar tentang angin darat, angin laut? Di SD pernah kan? Ya. Apa itu angin darat? Apa itu angin laut? Perhatikan di sini. Nih, angin laut. Kita perhatikan angin laut. Yaitu angin yang berhembus dari laut ke daratan. Itu terjadinya siang hari atau malam hari itu? Oke, siang hari. Perhatikan gambar. Ini gambar di atas ini menunjukkan adalah matahari. Matahari yang berarti siang hari. Matahari memancarkan sinarnya baik ke darat maupun ke laut, semua kena sinar matahari. Nih, sinar matahari itu mengandung kalor. Nah, laut yang airnya sangat luar biasa banyaknya, ini ketika mendapatkan kalor dari matahari tidak segera panas. Meskipun tadi di depan air itu bila mendapatkan kalor akan berubah panas. Ini juga di laut ini karena volumenya yang sangat luar biasa, ketika mendapatkan kalor dari matahari tidak segera panas. Sementara udara di atas pantai itu kering. Udaranya kering. Sehingga ketika mendapatkan kalor dari matahari itu cepat panas. Udara di atas pantai ini kering dan cepat panas. Sementara udara di atas laut itu basah, lembab, tidak cepat panas. Karena cepat panas berarti di permukaan ini suhunya tinggi. Partikel-partikel udara akan bergerak naik ke atas, bergerak ke atas panah ini. Karena bergerak ke atas yang suhunya di sini lebih rendah, berakibat ruangan di bawah atau di atas permukaan pantai ini akan terisi oleh partikel-partikel udara dari udara dingin, yaitu dari permukaan laut. Udara dari permukaan laut ini akan bergerak mengisi ruangan yang ditinggalkan oleh partikel-partikel udara panas tadi. Nih, ada gerakan air dari tengah laut ke pantai. Setelah di atas pantai terjadi lagi. Nah, kena pantulan panas dari tanah, berakibat udaranya ini suhunya tinggi, gerak naik. Diisi lagi terus dari laut. Terus begini. Maka sepanjang hari selama matahari bersinar ini terjadi gerakan angin dari permukaan laut ke daratan. Ini yang disebut dengan angin laut. Nah, dulu para nelayan ketika masih tradisional belum memiliki mesin, masih pakai layar, itu dimanfaatkan ini pada pagi hari ini. Kemudian udara mulai panas, para nelayan ini kan berlabuh mendarat dengan mudah karena dibantu dengan gerakan angin dari laut ke darat. Itu yang disebut dengan angin laut. Kenapa? Karena ada perpindahan kalor secara konveksi di udara.
terutama udara yang di atas permukaan pantai. Ini. Berikutnya, angin darat. Bagaimana terjadi angin darat? Angin darat itu kebalikan angin laut, yaitu angin yang bergerak dari darat ke laut. Nah, perhatikan, pada malam hari, ini bulan ini, malam hari, air laut yang sepanjang hari tadi kena panas, ternyata juga naik suhunya. Sementara di daratan, di pantai, udara yang kering tadi udah dingin karena matahari sudah terbenam. Wah, selama malam hari itu air laut suhunya lebih tinggi, maka udara di atas permukaan laut bergerak ke atas, ruangannya diganti oleh angin yang dari darat, sehingga terjadi aliran dari darat ke laut. Itu terus menerus yang disebut dengan angin darat. Nah, terjadi pada malam hari, mulai sore hari nelayan turun ke laut, pada siang hari sore. Yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi. Yaitu proses perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kalau yang konduksi tadi dengan zat perantara tapi tidak ikut berpindah, konveksi dengan zat perantara tetapi ikut berpindah, sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai atau tidak menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor tanpa zat perantara. Ya, perpindahan kalor secara radiasi disebut juga dengan pancaran. Kalor diradiasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, gelombang radio atau gelombang cahaya. Misalnya, radiasi panas dari api. Apabila kita berdiam di sekitar api unggun, atau kita berada di sekitar kompor yang sedang menyala, ternyata lama-kelamaan terasa hangat, panas, bahkan panas. Nah, perpindahan kalor dari nyala api ke tubuh kita itu terjadi secara radiasi. Demikian juga pancaran kalor dari matahari menuju ke permukaan bumi. Itu juga berlangsung melalui peristiwa radiasi. Karena di sana ada ruangan hampa. Meskipun ruangan hampa tanpa udara, tapi panas dari matahari tetap bisa menembus sampai ke atmosfer bumi. Nah, itu menunjukkan bahwa perpindahan kalornya secara radiasi. Nah, perhatikan ini. Kenapa kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari padahal jaraknya sangat jauh dan melalui ruang hampa? Nah, karena tadi kalor dari sumber kalornya yaitu matahari itu dipancarkan sampai ke permukaan bumi walau tanpa melalui zat perantara. Ini yang dimaksud dengan radiasi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya dambakan, demikian untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Perlu anak-anakku camkan lagi, renungkan lagi, kemudian tolong dibuat satu rangkuman tentang manfaat kalor dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ini contohnya tadi, kenapa ketika kita memperhatikan alat-alat masak itu kok pakainya tembaga atau aluminium, tetapi juga kenapa kupingan pancinya atau pegangannya kita pakai kayu, kenapa setrika itu bahannya dari bahan baja, tembaga, sementara pegangannya dari plastik atau kayu. Itu contoh pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari.
Berikutnya kita akan mempelajari nanti tentang perubahan wujud akibat kalor. Namun kali ini sampai di sini dulu.